Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dengan tema Siliata dengan beranggotakan saya sendiri Kak Iriah dengan nomor induk mahasiswa 20081060001 dan rekan saya. Saya Inas Nasrohatul Maula dengan NIM 20081060012. Kami dari jurusan Tadris Biologi A semester 3. Pada kesempatan kali ini, kami akan sedikit memaparkan materi mengenai Siliata. Apa itu Siliata? Nah, sebelum membahas mengenai Siliata, alangkah baiknya kita mengetahui alur pembahasannya. Yang pertama ada pengertian, yang kedua ada klasifikasi, kemudian ada ciri-ciri Siliata, habitat, reproduksi, dan yang terakhir ada contoh dan peranannya dalam kehidupan. Yang pertama, pengertian Siliata. Nah, istilah Siliata ini berasal dari bahasa Latin, yakni cilia yang berarti rambut kecil. Siliata adalah protozoa yang mempunyai alat gerak berupa rambut getar atau silia dan sistem koordinasi yang baik pada rambut getar, menyebabkan Siliata dapat bergerak dengan cepat, sekitar 1 mm per detiknya. Nah, di samping itu adalah gambar dari Siliata, yakni Paramaseum caudatum. Kemudian, bagaimana sih cara Siliata ini memperoleh energi? Makanan Siliata adalah bakteri dan ganggang mikroskopis. Siliata memperoleh makanannya dengan menggerakkan silia sampai menimbulkan efek pusaran air, sehingga makanan akan masuk ke pusaran air tersebut. Nah, saat proses pencernaan makanan pada Siliata telah selesai, maka sisa-sisa hasil metabolisme akan dikeluarkan melalui eksositosis. Di dalam tubuh Siliata, air yang berlebihan akan diakumulasikan di dalam vakuola, ya dengan cara periodik atau berkala. Berkontraksi untuk mengosongkan cairan melalui lubang yang disebut dengan pori anal. Kemudian ada klasifikasi Siliata. Ternyata Siliata ini mempunyai banyak klasifikasi. Ini beberapa contoh dari spesies Siliata, seperti ada Akineto, Coleps, Didinium, Ursaria, Paramaseum, dan sebagainya. Oke, langsung saja ya. Nah, klasifikasi Siliata ini ada dua. Yang pertama, klasifikasi Siliata berdasarkan persebaran silianya. Berdasarkan persebaran silianya, Siliata ini ada dua macam. Yang pertama ada Siliata dengan silia yang tersebar merata di seluruh permukaan tubuh. Contohnya pada Coleps, Bursaria, Paramaseum, dan Stentor, Calpoda, serta Prorodon. Kemudian yang kedua ada Siliata dengan silia yang terlokalisasi atau hanya terdapat di bagian-bagian tubuh tertentu. Contohnya ada Akineto, Didinium, Stylonychia, dan Vorticella. Kemudian ada juga klasifikasi Siliata berdasarkan cara hidupnya. Berdasarkan cara hidupnya, klasifikasi Siliata ini ada 4. Yang pertama ada Holotrichia. Holotrichia ini merupakan sekelompok Siliata yang hidup dengan berenang bebas, misalnya pada Paramaseum dan Didinium. Nah, di samping ini adalah gambar dari Didinium. Kemudian yang kedua ada Suctoria. Suctoria ini merupakan jenis Siliata yang memiliki tentakel dan biasanya hidup melekat pada substrat, misalnya pada Vorticella. Nah, di samping ini adalah spesies dari Vorticella. Selanjutnya, klasifikasi Siliata berdasarkan cara hidupnya yang akan disampaikan oleh rekan saya, Inas Nasrohatul Maula. Silakan Inas. Baik,
Saya Ines Nasratul Maula akan melanjutkan pemaparan yang telah disampaikan oleh Khairiah, yaitu klasifikasi Siliata berdasarkan cara hidupnya. Yang ketiga adalah Peritrichia, yaitu kelompok Siliata yang hidup berkoloni dan biasanya berbentuk seperti bola atau oval, misalnya Entoterus ovalis. Nah, gambar tersebut merupakan gambar dari Nyctoterus ovalis. Klasifikasi Siliata selanjutnya yaitu Spirotrichia. Siliata yang berbentuk seperti trompet dan hidup menetap di air tawar yang bergenang atau mengalir. Misalnya Stentor dan Euplotes. Nah, gambar di samping tersebut merupakan gambar dari Stentor. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari Siliata. Ciri-ciri yang pertama adalah bergerak dan mencari makan dengan silia atau rambut getar. Kemudian ciri-ciri kedua, organisme silia ini bersel tunggal, yaitu atau uniseluler. Ciri-ciri selanjutnya adalah memiliki bentuk tubuh tetap atau tidak berubah. Kemudian bersifat heterotrof, artinya hidup dengan memangsa organisme lain karena tidak dapat membuat makanannya sendiri. Ciri-ciri selanjutnya adalah umumnya Siliata berukuran mikroskopis, akan tetapi ada juga spesies yang berukuran sampai dengan 3 mm sehingga dapat diamati dengan mata telanjang. Ciri selanjutnya adalah bentuk tubuhnya bermacam-macam, seperti bentuk oval, sandal, kemudian lonceng, corong, dan lain sebagainya. Ciri selanjutnya adalah memiliki vakuola kontraktil yang berfungsi untuk mengatur tekanan osmosis sel atau osmoregulasi. Kemudian adalah habitat dari Siliata. Habitat dari Siliata ini hidup secara bebas atau soliter, parasit, ataupun bersimbiosis di dalam usus vertebrata. Nah, sebagian Siliata ini hidupnya di perairan seperti rawa, sawah, dan tempat-tempat yang berair yang kaya akan zat organik. Kemudian ada reproduksi Siliata. Reproduksi Siliata ini terbagi menjadi dua, yaitu reproduksi seksual dan aseksual. Pertama, reproduksi aseksual yaitu dengan pembelahan. Pembelahan biner pada Siliata dapat diamati ketika satu sel membelah menjadi 2, kemudian menjadi 4, 8, dan seterusnya. Pembelahan ini diawali dengan mikronukleus yang membelah dan diikuti oleh pembelahan makronukleus, kemudian akan terbentuk 2 sel anak setelah terjadi penggantian membran plasma. Selanjutnya adalah reproduksi secara seksual dengan konjugasi. Konjugasi pada Siliata tidak menghasilkan sel anak yang baru, tetapi setelah melakukan konjugasi, sel membelah menghasilkan 4 sel anak yang identik yang lebih mampu bertahan hidup terhadap kondisi lingkungan yang kurang menguntungkan. Nah, contoh dan peranan Siliata di dalam kehidupan, yaitu ada Balantidium coli, yang merupakan protozoa parasit yang hidup di dalam usus manusia dan merupakan satu-satunya spesies Siliata yang menyebabkan penyakit. Kemudian ada Paramecium yang sering disebut dengan sandal karena bentuknya menyerupai sandal. Kemudian ada Nyctoterus ovalis, adalah spesies Siliata yang hidup parasit di dalam usus kecoa. Ada Stentor, adalah Siliata yang berbentuk seperti trompet dan menetap di suatu tempat. Kemudian ada Vertecella, adalah Siliata yang berbentuk seperti lonceng,
bertangkai panjang dengan bentuk lurus atau spiral yang dilengkapi silia atau rambut getar di sekitar mulutnya. Mungkin sekian dari kami berdua. Kurang dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.